dirasa kayaknya public speaking gue nggak terlalu bagus deh gitu ya. Kuncinya adalah percaya diri dulu sih. Kayak ketemu kedubes lah atau apa, itu kan momen yang sangat precious banget ya gitu. Kayak nggak semua orang tuh bisa dapetin momen itu kalau nggak masuk ke dalam dunia jurnalis. Jurnalis itu adalah orang pertama yang tahu tentang suatu hal gitu. Selamat datang kembali di part 2 dari obrolan aku dan Feli hari ini. Nah, kalau di video sebelumnya nih kita udah bahas nih ya kayak dasar-dasarnya atau basic-basicnya gitu ya terkait profesi pembawa berita gitu. Nah, di video kali ini kita akan lebih kulik lagi gitu ya, lebih dalam tentang tantangannya, terus strategi dan juga tips and trick kali ya sebagai seorang pembawa berita. Oke, boleh. Ini mau digali lagi nih ya dari aku ya. Langsung aja kita gali lebih dalam nih workers. Oke, boleh demi workers aku akan jawab Cie. Oke, udah siap berarti ya Vel? Siap dong. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Aku mau nanya nih Vel, apa aja sih tantangan yang biasa dihadapi oleh seorang pembawa berita? Oke, kalau tantangan yang dihadapi pembawa berita ya, biasanya sih kalau udah menyangkut breaking news ya. Oke. Kalau udah breaking news, jadi mungkin workers ada yang belum tahu juga, jadi breaking news itu adalah berita yang tiba-tiba gitu. Jadi misalkan ada bencana apa, itu langsung breaking news karena itu berita yang sifatnya mendadak gitu ya. Jadi kalau udah ngomongin breaking news itu udah tantangan banget sih sebenarnya gitu. Betul. Karena breaking news itu kan suatu hal yang baru terjadi ya, yang mana kita sangat minim informasi gitu, nggak kayak informasi yang udah memang ada sebelum-sebelumnya gitu. Kayak misalkan bencana, misalkan pesawat jatuh gitu, itu kan baru terjadi gitu. Dan kita harus menginformasikan ke masyarakat tentang si pesawat jatuh itu, yang mana harus benar, harus cepat, tapi kita juga minim informasi gitu. Itu tantangannya gitu. Jadi biasanya sih kita tetap koordinasi dengan ada kontributor namanya reporter di lapangan yang juga nanti ngasih info live report atau ngasih informasi terbaru di lapangan gitu. Jadi kita dapat info juga dari orang-orang di lapangan gitu. Terus tantangan selanjutnya itu kalau udah ngomongin ekspresi ya. Jadi dalam kita membawakan acara, membawakan berita itu kan ada banyak berita yang harus kita bawain dan beritanya beda-beda kan. Nah, jadi betul. Misalnya berita pertama berita duka gitu atau berita yang menyedihkan. Terus tiba-tiba berita selanjutnya berita yang wah ini sangat membahagiakan beritanya gitu. Jadi kita harus switching mimik kita tuh dengan begitu cepat gitu kan. Dengan instan. Dengan instan langsung harus yang tadi kita mukanya harus melas, muka penuh duka atau kayak empati, simpati, terus tiba-tiba kita harus yang kayak ya pemirsa, kayak wow, kita tiba-tiba seneng gitu. Jadi switching moodnya itu harus cepet juga gitu. Terus gimana sih caranya Vel untuk kayak strateginya kali ya untuk bisa switch mimik muka tuh kayak bisa langsung menyesuaikan banget nih dengan berita yang ingin dibawakan? Oke, nah kalau ngomongin gimana caranya itu balik lagi ke video sebelumnya yang aku bilang. Jadi jangan datang mepet supaya kita bisa baca berita-beritanya. Jadi kita udah tahu duluan gitu. Misalkan udah kelihatan gitu ya lead-nya. Oh ini berita yang tadi gue baca nih, ini berita yang menyedihkan gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan situasi muka kita dan hati kita juga gitu. Kita membayangkan kalau itu terjadi misalkan di kita gitu. Terus nanti pas udah keluar lagi lead yang baru, oh ini berita yang tadi gue baca ini berita membahagiakan. Jadi kita udah tahu duluan gitu seperti apa mimik yang akan kita keluarkan karena kita udah baca sebelumnya dan kita udah ngerasain duluan kayak gimana gitu. Bisa antisipasi lah ya pas lagi siaran tuh. Benar. Aku juga mau nanya, pernah nggak sih Vel ini mengalami kesalahan saat siaran langsung dan gimana sih cara Vel itu mengatasinya? Kalau kesalahan dalam siaran langsung pasti kayaknya semua presenter pun aku yakin ya, mau itu junior atau senior, misalnya yang udah siaran lama atau siarannya masih baru, itu pasti kayaknya ada sih gitu kesalahan-kesalahan, entah itu slip tongue. Jadi slip tongue tuh kalau lidah kita kayak kebelit gitu. Oh iya, kayak belibet gitu ya? Iya gitu. Aku juga pernah, kesalahan aku tuh
katanya sih kebalik gitu. Oh, Misalkan oke. aku lupa waktu itu katanya apa ya, intinya ke tuker gitu. Oh, I see. Itu juga pernah gitu. Jadi kayak kesalahan-kesalahan minor kayak gitu semua orang atau semua pembawa berita aku yakin kayaknya ada sih pernah mengalami gitu. Makanya kalau di dunia speaking, public speaking, ini nggak cuma pembawa berita aja. Setiap kita sebelum ngomong atau sebelum misalkan bawa berita atau mungkin MC gitu ya, moderator sebelum dia membawakan acara pasti ada senamnya dulu. Jadi senam muka, senam kayak A, I, U gitu. Iya, benar. Ngaruh ternyata gitu. Ih, menarik banget ya, dan sangat insightful lagi-lagi Workers. Insightful dan emang apa ya selalu persiapan tuh kayak kunci sih emang. Betul. Nah, oke, selanjutnya aku juga mau nanya nih, Vel, apakah pernah nih membawakan berita yang membuat Vel ini kayak emosional banget, dan gimana sih cara untuk tetap tenang gitu saat menyampaikannya? Oke, waktu itu aku pernah ada bawain berita. Ini aku emosional yang, wah, ini aku gak pernah se-emosional ini gitu untuk bawain berita ini. Maaf ya, ini beritanya tentang fantasi sedarah gitu loh. Setega itu, dan itu dibuat grup komunitas yang lumayan besar gitu loh. Yang di Facebook. Iya, itu. Okay. Dan pada saat itu aku ngelihat sendiri barang buktinya tuh ada di depan mata aku itu. Aku nggak pernah sekesal itu sih. Bahkan aku benar nangis gitu pada saat polisi ngumumin konferensi persnya gitu. Siapa tersangkanya, terus modusnya apa, segala macam itu. Wah, itu aku nggak pernah se-emosional itu. Dan ngekontrolnya tetap tenang sih ya, tetap harus tenang walaupun emang kayak dalam hati pengen banget marah gitu. Pengen nonjok gitu kayak ih kalau depan muka pengen ditonjok gitu. Tetap kita harus tetap tenang karena biar informasinya tersampaikan dengan baik juga ke masyarakat gitu. Jadi harus sebisa mungkin netral kali ya. Benar harus bisa. Emang kayaknya pekerjaan ini pembawa berita segala macam tuh gak cuman baca doang, tapi ya emang kita harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol diri kita sendiri juga sih gitu. Jadi self development juga buat aku lah. Oke, Vel. Nah, selanjutnya apa nih pertanyaan selanjutnya? Aduh, udah siap banget nih kayaknya. Oke, nih selanjutnya pernah nggak, Vel, ada pengalaman dikritik atau dihujat nih sama netizen terkait cara pembawaan berita dari kamu sendiri? Jadi ada momen dimana waktu itu aku investigasi. Oke. Terus di momen itu aku terkesan memotong jawaban dari narasumber gitu lah intinya. Padahal mungkin yang nggak diketahui oleh masyarakat atau orang yang nonton adalah kan setelah produksi dan juga eksekusi kan harus misalnya ada proses post produksi gitu kan, yang mana ada editing, ada preview segala macam gitu, dan itu bener-bener di YouTube. Abis itu di YouTube banyak banget sih, lebih banyak, bahkan sampai ada yang ke sosmed pribadi aku gitu, di Instagram DM ada yang gitu. DM sampai kata-katanya yang wah ini parah banget menurut aku gitu. Itu ada. Padahal kejadian aslinya nggak kayak gitu ya. Bener. Boleh nggak sih, Vel, ceritain nih pengalaman apa sih yang paling seru gitu saat liputan langsung, atau mungkin saat di studio juga boleh. Yang paling aku berkesan waktu itu, jadi ada momen dimana aku libur. Jadi aku lagi libur nih, terus aku jalan-jalan lah ke mall sama keluarga. Itu jam 10 malam. Tiba-tiba aku ditelepon, Vel besok pagi pergi ke Demak karena ada banjir bandang. Itu bener-bener, jadi aku langsung jam 10 kayak aku pulang ke rumah, langsung packing. Aku jam 5 udah OTW kantor dan langsung OTW Demak. Kalau di studio itu serunya waktu itu aku pernah pertama kali breaking news waktu program Makan Bergizi gratisnya Prabowo pertama kali diterapin. Terus di situ aku dialog sama dokter gizi. Nah itu ngomongin gizi anak, gizi makanan semuanya, sampai sedikit banyak aku curcol juga tentang kesehatan aku gitu loh. Jadi kayak sambil menyelam minum air lagi gitu, aku menanyakan
ini gimana ya untuk kesehatan secara general yang akhirnya aku bisa dapat banyak pelajaran dari dokter gizi itu gitu, dan aku masih terapin sampai sekarang gitu. Oke. Bisa curi-curi pertanyaan lah Itu ya. dia, curi-curi konsultasi, Curi-curi gitu ya. konsultasi gitu kan sambil kerja ya. Nah, terus aku juga mau nanya nih, gimana sih Vel caranya meningkatkan kemampuan berbicara agar tidak monoton nih dan tetap menarik perhatian penonton di rumah? Jadi sebenarnya bawain berita itu juga ada tekniknya gitu. Oh, gimana tuh? Tekniknya tuh lebih ke di saat kamu bawain berita itu ada satu, istilahnya dalam satu kalimat nih harus ada minimal satu kata yang mau kamu highlight. Misalkan timnas Indonesia memenangkan pertandingan melawan Cina misalkan gitu. Nah, apa nih mau di highlight? Kan yang benar-benar orang tunggu-tunggu adalah menangnya itu kan. Ya. Jadi di saat kata menang itu ditekenin gitu. Jadi kayak timnas Indonesia memenangkan pertandingan antara Cina gitu. Jadi itu yang membuat orang kayak ya menarik orang gitu. Iya. Untuk kayak akhirnya nonton dan ngedengerin kita sampai akhir gitu. Ih, menarik deh workers. Oke, nah terus ada nggak sih Vel kira-kira miskonsepsi tentang pekerjaan pembawa berita itu sendiri? Nah, kalau ada, apa sih miskonsepsinya? Oke, ini kayaknya miskonsepsi yang paling common ya di otak manusia, otak orang-orang gitu. Kalau pembawa berita tuh cuman bacain berita doang gitu. Padahal sebenarnya nggak, pembawa berita tuh juga harus tahu isunya apa, terus juga harus tahu ini masalahnya apa atau berita yang mau dibawain tuh apa gitu. Jadi kita harus research juga sebelum kita bawain berita gitu. Untuk kita bisa dapet feel-nya, kita tahu gimana penyampaiannya, delivernya, kita juga harus tahu tentang isu tersebut gitu. Oke, jadi ingat ya workers, pembawa berita itu nggak hanya bawain berita. Betul. Harus ngerti materinya. Betul, itu tuh harga mati ya kayaknya itu. Harga mati. Kalau misalnya beda isu nih ya, apakah news presenter yang bawain beritanya akan beda-beda atau semua news presenter harus bisa menguasai semua isu gitu? Oke, kalau di tempat kerja aku ya kebetulan memang kita fokusnya di news ya, news in general gitu. Jadi apapun isunya, ya siapapun yang siaran pada hari itu di program itu harus menguasai juga gitu materinya. Jadi lebih ke tergantung program siarannya sih. Di tempat aku kerja juga ada yang programnya ini ngomongin soal bisnis, ada juga presenternya yang lain gitu, dan itu memang terfokuskan di programnya aja gitu. Gitu, tapi ada beberapa news presenter yang ada spesialisasinya masing-masing lah ya gitu. Benar-benar itu, tapi menyesuaikan dengan programnya gitu. Oke, menarik. Nah, selanjutnya kita kan sering dengar ya Vel, belakangan ini banyak kabar layoff gitu ya di dunia media. Nah, menurut kamu gimana sih kira-kira ke depannya profesi pembawa berita ini? Oke, ini kayaknya yang lagi happening banget akhir-akhir ini ya di dunia, apalagi di dunia media gitu, layoff. Tapi menurut aku kalau dalam hal atau konteks pembawa berita, walaupun mungkin banyak banget ya entah layoff atau mungkin sekarang nih lagi gencar-gencarnya AI gitu. Tapi menurut aku profesi ini profesi yang nggak bisa digantiin sih menurut aku ya. Karena walaupun udah teknologi udah maju banget, ada AI kayak gitu, udah dia bisa membawakan berita juga kayak manusia asli gitu. Cuma tetap aja pada saat kita membawakan berita kan kita punya feel ya. Maksudnya kita manusia di saat kita membawakan berita yang mungkin berita duka gitu misalkan, atau berita yang menyedihkan, kita kan sebagai manusia pasti membawakan itu juga dengan penuh empati gitu. Iya, betul. Mungkin karena emosi manusia juga kompleks ya. Benar, banyak yang dibaliknya tuh mungkin kalau dilihat secara teks aja mungkin kelihatannya beritanya sedih atau gimana, tapi mungkin ada banyak underlying feelings di bawahnya gitu ya. Benar-benar. Nah, kita udah sampai pada pertanyaan terakhir nih, Vel. Selesai sih. Ya, loh, mau tambah nih, mau extend nih. Bikin episode 3 berarti nih ya. Betul, boleh. Oke, nih Vel, kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu ya untuk teman-teman di luar sana yang ingin jadi pembawa berita? Oke, tips and trick untuk menjadi pembawa berita. Menurut aku, pertama, percaya diri dulu.
ini di luar teknis ya, menurut aku teknis itu suatu hal yang bisa dipelajarin seiring berjalannya waktu. Kedua, punya curiosity yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi, itu dulu deh yang jadi basicnya gitu. Masalah nanti penampilan atau cara kita ngomong, public speaking, segala macam itu suatu hal yang sangat bisa dipelajarin seiring berjalannya waktu. Thank you Vel udah sharing, udah ngobrol-ngobrol seru banget, juga udah sharing banyak ilmu gitu ya ke workers di rumah. Nggak kerasa nih udah selesai aja obrolan kita. Semoga workers juga bisa enjoy nih ya sama obrolan kita tadi. Dan terima kasih juga udah gabung di obrolan aku dan Feli hari ini. Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia.